Sebab itu ayat 16, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, kita lihat di kalimat pertama ayat 16. Aneh sekali. Saudara dan saya tidak boleh menilai orang menggunakan ukuran manusia. Cukup lama saya mencari rahasia ini. Saya berkata, Bapak, kalau manusia nggak boleh diukur pakai ukuran manusia, ya diukur pakai ukurannya siapa? Betul tidak? Lagi sekali. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Lalu pakai ukuran siapa? Nah, jawabannya nggak jauh-jauh. Di ayat 17 jawabannya. Hafal ayat 17, saya terkenal itu. Apa bunyinya 17? Coba, 1, 2, 3. Ya, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama saya berlalu karena yang baru berusaha datang. Inilah ukurannya. Kita harus memakai ukuran yang baru dari seorang manusia itu, yaitu ukuran barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, ini cara Papa di surga memandang kita. Dia tidak pernah memandang dengan waktu yang lalu, tapi waktu hari ini. Maka itu Tuhan kita nggak punya dendam. Kita lebih sering punya dendam. Saudara, mari kita lihat ini betul-betul dalam kehidupan kita. Selama ini saudara, baru 3 orang yang betul-betul saya harus menang, tapi puji Tuhan saya menang. Ya, 3 orang yang saya tolong. Saya cuma taat kepada Tuhan dari apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang saya maksudkan? 3 orang ini di 3 tempat yang berbeda. Ya, 1 di Papua, 2 di Kalimantan. Tuhan suruh saya beli rumah. Nah, memang saya nggak mau pakai nama saya. Saya cuma tanya, Tuhan, saya harus pakai nama siapa? Tuhan tunjukkan, ya udah. Ternyata 3 orang ini jual rumah itu tanpa sepengetahuan saya. Nah, terus berapa orang yang lain tahu? Tuhan suruh saya beli rumah lagi, dan saya beli. Dan orang yang tahu, kamu masih mau pakai nama orang lain? Iya dong. Mau pakai nama siapa? Karena negara ini ada aturannya. 1 nama itu maksimal 5 sertifikat, tidak boleh lebih. Nah, rumah saya sudah puluhan, nggak bisa pakai lagi. Cukup pakai 5 itu saja. Saya akan tetap. Tuhan suruh saya pakai nama siapa, saya akan pakai. Dan saya bisa mengampuni orang-orang itu. Rugi besar rumah loh, saudara, bayangkan. Saya nggak pernah beli mobil. Saya nggak suka mobil. Saya suka beli tanah. Saya suka beli rumah. Saya bangun untuk orang-orang itu tinggal. Maka itu saudara, kalau saudara belum pernah dirugikan orang yang sampai merasa sakit, saudara belum bisa ngampuni orang. Udah gitu aja. Mau coba? Ayo. Kok nggak ada yang ngamen? Lu serius itu? Baru bisa mengampuni. Inilah cara kita melihat orang, seperti Yesus melihat kita, yaitu hukumnya pada hari ini. Amin. Ampuni. Selalu mengampuni. Jadi kalau kita mengampuni dosa orang, dosanya diapakan? Diampuni. Tapi ingat, Matius 5 ayat 14. Jikalau kita tidak mengampuni orang, maka kita pun tidak diampuni. Jadi akan banyak pendeta, penginjil, hamba Tuhan, orang Kristen yang tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tapi masuk neraka. Karena apa? Tidak mau mengampuni. Ayo kita periksa hati kita hari ini. Saya beri contoh. Kalau saudara dekat pada seseorang, ya dekat pada seseorang, sahabat baik, lalu orang yang sahabat saudara itu disakiti oleh orang lain. Nah, yang menipu dia, yang menyakiti sahabat saudara, saudara gak kenal. Cuma saudara teman itu cerita, orangnya begini. Oh, aku tahu. Padahal gak kenal, cuma tahu saja. Saya tanya dulu kepada saudara, suatu hari, entah berapa waktu kemudian, kalau saudara ketemu orang yang menipu atau menyakiti sahabat saudara, kira-kira reaksi saudara bagaimana? Jujur aja sebagai manusia normal, bagaimana reaksi saudara? Apa, ayo cepat? Marah? Enggak, pasti enggak marah. Kalau marah masih kelihatan baik, enggak munafik. Ayo jujur, bukan marah, bukan. Apa? Kudu diantem. Oke, masih kudu toh, jadi belum. Iya. Ayo, yang lain, bukan. Apa?
Iya, ngecap. Nyanda, oh ini toh bajingannya itu. Nah, dua hal yang kita bersalah dalam kasus itu. Nomor satu, kita nggak kenal dan nggak ada urusan. Betul tidak? Betapa jahatnya kita menghakimi orang karena kita nggak kenal, urusan juga tidak. Yang dirugikan bukan saudara, tapi teman saudara. Sudah salah. Yang kedua salahnya, saudara mengatakan dosa orang itu tetap ada. Betul tidak? Nah, misalnya ketika teman saudara itu cerita, itu 2 tahun yang lalu, misalnya ya, baru ditipu kemarinnya. Hari ini teman saudara cerita kepada saudara, bisa nggak penipu ini bertobat besoknya? Saya jawab, bisa nggak dia bertobat besoknya? Bisa aja. Nah, betapa jahatnya kita menghukum dia selama 2 tahun. Ngerti maksudnya? Dia sudah bertobat besok. Kita dengar ceritanya hari ini, kejadian betulnya kemarin. Tapi 2 tahun kemudian kita baru ketemu, kita masih pasang stempel. Oh itu toh bajingannya. Maka itu banyak orang Kristen munafik. Karena kita cuma beragama Kristen. Ayo jujur, hari ini kita sebongkar-bongkaran semua. Keluarkan semua musuh dari hidup saudara. Saya berani berkata, saya nggak punya musuh. Karena saya takut dengan firman itu. Walaupun ada orang yang menyakiti, memfitnah semuanya, saya nggak pusing. Saya tetap harus mengampuni. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Supaya hati kita tetap bersih dalam hal ini, saudara. Lihat sombongnya gereja, itulah orang beragama. Ya. Sungguh, lihat negara ini betul-betul sudahlah. Ngaco sekali sudah. Indonesia itu satu-satunya negara di dunia. Satu-satunya negara karena nggak ada negara kayak begini. Apa itu? Jaksa dan hakim duduk di kursi terdakwa itu cuma di Indonesia. Maka itu sudah hancur negara ini. Sebetulnya negara ini sudah nggak ada negara. Cuma namanya saja. Karena nggak ada keadilan di negeri ini. Kenapa terjadi? Gara-gara orang Kristen. Karena kita tidak mewarnai bangsa ini. Gereja tidak mewarnai bangsa ini. Sehingga kacau seperti ini. Coba contoh konkret saja ya. Jujur. Buat saudara, itu lebih gampang ngomongin orang yang jelek atau pinter menceritakan orang yang benar. Ayo jujur. Sudah tahu kenapa gak bertobat? Betul tidak? Saudara kita ini kalau ngafalin kebaikan orang, susahnya luar biasa. Tapi kalau ngapalin jeleknya orang, bayangkan sambil kentut aja masih bisa ngomong itu. Kita ini jahat sekali. Dan itu dibuat oleh gereja. Kalau saudara pernah jadi pengurus gereja akan tahu kalimat ini. Lihat menurut saudara, kapan sebuah sinode atau organisasi gereja buatkan surat sampai ratusan tembusan, itu kalau ada pejabatnya salah atau benar dibuatkan surat itu? Jawab. Waktu ada pejabatnya salah atau benar? Salah. Itu sangat jahat. Itu ahli-ahli Taurat dalam gereja itu semua. Seharusnya kalau ada orang yang pernah berbuat baik, berbuat benar, kenapa nggak dibuatkan surat supaya orang tahu? Kenapa nunggu buat surat kalau nunggu orang salah dulu? Kurang ajar betul tuh gereja. Benar? Ayo latihan mulai hari ini. Stop ngomongin orang, tapi mulai belajar cerita keberhasilan orang. Ceritakan, wah orang itu luar biasa, orang itu luar biasa. Ceritakan. Berhenti ngomongin jeleknya orang, berhenti. Saya kalau ngomong pada orang yang bukan Kristen ya saudara, karena saya sering bicara di kalangan yang gak Kristen juga. Contoh, suatu kali orang diskusi, ya tapi Pak, di mana kami punya bahan untuk lihat orang yang baik itu? Nah, saya bilang maaf kalau saya katakan ini, jangan saudara mikir karena saya pernah masuk ke situ. Saya bilang kalau kita tiap Jumat dan Minggu rajin nonton Metro TV, acara Kick Andy, ada banyak cerita tentang orang-orang hebat itu. Kok nggak ada yang ngamen? Karena saudara senang nonton sinetron masalahnya. Bertobat suka nonton sinetron itu. Saya mengikuti 2 minggu yang lalu. Berapa minggu ya saya lupa itu. Ketika Kick Andy nampilkan para janda yang anaknya belasan. Ada yang nonton nggak itu? Nah itu dia. Itu bagus sekali.